Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri, Satria Purnama Rizky. Selanjutnya ada Dendi Kurnia Ramadan. Selanjutnya ada Christopher Fernando. Selanjutnya ada Arya Kusuma. Selanjutnya Jeremy yang akan mempresentasikan tentang social penetration teori Irwin dan Dalmas Taylor. Saya Satria Purnama Rizky dari kelompok 3. Pertama mengenai teori komunikasi. Sebagaimana dikutip dari buku Teori Komunikasi Interpersonal disertai contoh fenomena praktis 2020 karya Ali Nurdin, Kerlinger mendefinisikan teori sebagai himpunan konstruksi atau konsep, definisi, serta proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala yang menjabarkan relasi di antara variabel. Pada dasarnya, teori terdiri dari asumsi, proporsi, serta aksioma dasar yang saling berkaitan. Teori juga berisikan sekumpulan prinsip dan definisi secara konseptual untuk menjelaskan sejumlah hal secara sistematis. Sederhananya, teori komunikasi adalah pedoman bagi manusia untuk membantu memahami serta mempelajari fenomena, gejala, dan proses komunikasi. Fungsi teori yang pertama sebagai pedoman dan penuntun. Artinya teori komunikasi dapat dijadikan acuan dalam proses pengambilan keputusan, baik secara personal, kelompok, organisasi, maupun untuk skala yang lebih besar. Selain itu, teori komunikasi juga berfungsi sebagai pedoman bagi manusia untuk mengamati hal-hal baru di lingkungan sekitarnya. Fungsi teori yang kedua untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Dengan mempelajari teori komunikasi, manusia bisa memperoleh pemahaman mendalam terhadap kondisi lingkungan yang lebih kompleks, serta membantu manusia berpikir lebih adaptif dalam mencari cara alternatif terbaik untuk menganalisis sebuah fenomena. Fungsi teori yang ketiga membuat hidup manusia jadi lebih bijaksana. Teori komunikasi membuat hidup seseorang jadi lebih bijaksana karena dengan mempelajarinya, seseorang lebih mengerti kondisi orang yang diajak berkomunikasi, termasuk memahami caranya berbicara, sikap, serta perilaku. Saya Jeremy akan menjelaskan social penetration theory merupakan sebuah teori yang menggambarkan suatu pola pengembangan hubungan, yaitu sebuah proses yang Edman dan Taylor identifikasi sebagai penetrasi sosial. Interpersonal closeness pockets in a gradual and orderly fashion from spatial to intimate level of exchange, motivated by but current and project future outcomes. Lasting intimacy requires conscious and deep mutual vulnerability for great and deep of self-disclosure. Griffin 2006-125. Latar belakang teori. Altman dan Taylor menyusun SPST berdasarkan teori komunikasi lainnya yang dinamakan teori penukaran sosial, social exchange theory dari Thibault dan Kelly 1959, yang menyatakan bahwa proses penukaran sosial melibatkan pertukaran sumber daya antara individu-individu dalam sebuah hubungan. West dan Turner 2011-203. Latar belakang kesimpulan. Untuk memahami hal tersebut, Altman dan Taylor dalam West dan Turner 2011-203 menyimpulkan: 1. Penghargaan dan pengorbanan memiliki pengaruh besar terhadap awal sebuah hubungan daripada setelah hubungan berjalan lama. 2. Hubungan yang bersumber dari pengalaman, penghargaan, atau pengorbanan yang positif lebih mampu untuk mengatasi konflik secara efektif. Ya, saya Arya. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Analisis makna keintiman melalui penetrasi sosial dalam media sosial Twitter. Studi pada pasangan yang bertemu di biro jomblo. Kemudian dalam mengakses internet dan menyebarluaskan informasi membuat siapapun bisa melakukan aktivitas secara online. Bahkan pada fenomena pencarian jodoh, hal tersebut identik dengan anak muda. Tidak bisa dipisahkan dengan media sosial seperti Twitter yang kini merambah dalam hal pencarian jodoh. Menggunakan hashtag seperti pada hashtag Biro Jomblo yang dibuat dan diadakan @sitlicious setiap Sabtu malam atau malam minggu.
Jika sebelumnya proses pencarian pasangan dilakukan dengan bertatap muka dan melalui tahap yang panjang, sekarang hal tersebut nyatanya dipangkas. Dengan media dan internet dinilai mudah, namun penggunanya tidak banyak mengetahui lawan jenis secara detail pada saat proses berkenalan tersebut. Hal inilah yang biasanya disebut dengan blended. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penetrasi sosial. Dengan metodologi penelitian kualitatif dan pendeteksi studi kasus yang meneliti fenomena kontemporer secara utuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi yang dibagikan pertama akan membentuk kesan yang nantinya akan mempengaruhi interaksi dan tahap dalam penetrasi sosial, yang juga memunculkan teori interaksionisme simbolik yang menjadi pada tahap penetrasi ketiga dan keempat. Makna keintiman yang terjadi pada ketiga informan memiliki tahap waktu yang berbeda-beda. Mungkin segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.